Assalamualaikum teman-teman. Cuma dengan roti tawar yang direndam menggunakan air seperti ini bisa hasilkan jajanan yang enak banget, dan pastinya anak-anak sampai orang dewasa pasti suka. Jajanan ini belum banyak yang buat. Yang mau tahu resepnya, yuk langsung saja tonton videonya sampai selesai. Pertama, di sini sudah aku siapkan air mendidih. Masukkan 2 butir telur. Rebus telur hingga matang kurang lebih selama 10 menit. Dan setelah 10 menit bisa kita angkat seperti ini dan langsung kita masukkan ke dalam air es. Nah, seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Masih menggunakan air yang sama, kita rebus 380 gram kentang. Rebus kentangnya hingga matang. Sambil menunggu kentangnya ini matang, kita balik ke telur yang sudah direndam menggunakan air es. Ini sudah aku rendam selama 2-3 menitan. Kemudian kita kupas cangkangnya dengan cara seperti ini aja. Oh ya, kenapa telurnya ini harus direndam menggunakan air es? Supaya mempermudah cangkangnya ini nanti dikopek ya teman-teman. Ya walaupun ini hasilnya nggak mulus-mulus banget sih, nggak apa-apa ya. Atau teman-teman bisa juga mengupas cangkangnya di air yang mengalir. Nah, ini telurnya sudah aku kupas dari cangkangnya, kemudian aku potong-potong seperti ini aja. Untuk memotongnya asal aja ya teman-teman. Jika sudah dipotong kemudian dicincang aja. Nah, ini telurnya sudah aku cincang ya teman-teman. Dari 2 butir telur hasilnya sebanyak ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita balik ke kentang yang sudah kita rebus tadi. Ini sudah 15 menitan. Langsung saja kita angkat dan kita tiriskan. Kita pindahkan ke wadah seperti ini. Dan dalam kondisi masih panas bisa kita haluskan menggunakan garpu aja. Atau teman-teman bisa haluskan menggunakan penghalus kentang. Nah, ini kentangnya sudah halus teman-teman. Selanjutnya untuk kentangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah yang cukup besar. Selanjutnya kita tambahkan 6 buah roti tawar. Ini roti tawar yang aku gunakan emang ukurannya agak kecil karena harganya murah teman-teman. Kemudian roti tawarnya bisa kita beri sedikit air dan kita haluskan aja menggunakan tangan seperti ini. Selanjutnya tambahkan kentang yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian bisa kita aduk seperti ini menggunakan tangan hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya bisa kita tambahkan telur yang sudah kita cincang sebelumnya. Kemudian tambahkan 1 buah wortel yang sudah dipotong dadu seperti ini. Tambahkan 4 batang daun bawang. Di sini aku hanya pakai daunnya aja. Tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, bisa diganti dengan bawang putih bubuk. Tambahkan 1 bungkus kaldu bubuk. Di sini aku pakai Masako. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1/4 lada bubuk. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Di sini aku mengaduknya menggunakan tangan aja dan tangannya sudah dicuci bersih dan juga dilapisi menggunakan sarung tangan, atau bisa juga diaduk menggunakan sendok ataupun spatula, jadi bisa disesuaikan ya teman-teman. Ini aku percepat aja ya, dan ini sudah tercampur rata teman-teman. Selanjutnya kita ambil sedikit adonan seperti ini dan ini mau aku timbang. Siapkan timbangan dan kita timbang. Untuk beratnya sekitar 40 gram saja. Nah, ini sudah 40 gram. Kemudian kita buat lonjong ya dengan cara seperti ini aja. Nah, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kita buat sekali lagi ya. Untuk berat adonannya di sini aku 40 gram. Untuk berat per adonannya bisa disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Kalau mau yang lebih besar bisa ditambah beratnya, atau bisa juga dikecilin beratnya. Dan untuk bentuknya juga disesuaikan lagi dengan selera teman-teman ya. Bisa bentuk bulat ataupun lonjong seperti ini. Lakukan seterusnya sampai selesai. Selanjutnya kita buat bahan baluran. Siapkan 5 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan 120 ml air. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata sampai tidak ada tepung yang berkerindil. Bisa juga diaduk pakai whisker supaya lebih cepat ya teman-teman. Oke, ini sudah tercampur rata dan tidak ada tepung yang berkerindil. Nah, seperti ini teksturnya.
Untuk bahan balurannya memang agak cair ya teman-teman. Kemudian kita siapkan juga tepung panir. Untuk tepung panir yang digunakan secukupnya terlebih dahulu. Lalu kita ambil satu buah adonan yang sudah kita bentuk, masukkan ke dalam bahan baluran. Kita baluri seperti ini menggunakan garpu aja. Nah, jika sudah, kemudian kita letakkan di atas tepung panir dan kita baluri menggunakan tepung panir. Sambil ditekan-tekan ya teman-teman, jadi supaya lebih padat. Dan untuk bentuknya bisa juga dibentuk lagi supaya lebih rapi. Nah, jika sudah kita sisihkan. Teman-teman bisa dibaluri 2 kali, kalau aku cukup 1 kali aja ya. Lakukan seterusnya sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Dari satu resep aku bisa hasilkan 21 pieces dan ini besar-besar ya bentuknya. Oh ya, ini bisa langsung digoreng atau disimpan terlebih dahulu di kulkas. Saranku lebih baik disimpan di kulkas minimal 30 menit supaya tepung panirnya lebih ngeset dan jika digoreng tidak mudah rontok. Nah, selanjutnya bisa kita goreng di minyak yang sudah panas menggunakan api sedang. Dan ini tadi adonannya sudah aku simpan terlebih dahulu di kulkas selama 30 menit. Kita tunggu agak kokoh terlebih dahulu. Jika sudah kokoh bisa dibalik seperti ini. Oh ya teman-teman, maaf banget, di sini aku buat videonya kan siang-siang ya. Jadi cahaya dari luar itu masuk ke dapurku. Untuk hasil videonya memang gak terlalu bagus, jadi tolong dimaklumin ya. Tips dari aku kalau mau menggoreng diharapkan hati-hati, cukup balik 1-2 kali aja supaya tidak mudah hancur. Kalau warnanya sudah agak berubah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Dan goreng juga untuk tahap selanjutnya. Nah, ini dia hasilnya setelah selesai aku goreng. Tuh lihat warnanya cantik ya. Yuk kita coba, bismillah. Masya Allah, rasanya enak banget teman-teman. Luarnya renyah, dalamnya juga lembut. Dan ini gak enak sama sekali ya. Dan jujur aku itu gak suka banget sama kentang. Cuma kalau kentang dibikin seperti ini tuh enak banget. Apalagi ditambah dengan saus sambal. Dan beneran bikin nagih loh. Dan ini gak aku goreng semuanya ya, jadi masih ada sisa sedikit adonan dan ini masih mentah ya. Karena jajanan ini bisa di frozen, jadi bisa dijadikan 2 ide jualan. Bisa dijual dengan versi matang seperti ini. Kalau mau dijual dengan versi matang nanti tinggal ditambahkan saus sambal aja. Atau bisa juga dijual dengan versi frozen food seperti ini. Kalau mau dijual secara frozen ini untuk berapa lamanya di kulkas itu disesuaikan lagi dengan expired dari roti tawar yang digunakan ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan stiker thank you di atasnya untuk mempercantik. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, bisa dijual versi frozen ataupun versi matang. Untuk harga jualnya disesuaikan dengan modal yang digunakan. Selamat mencoba ya teman-teman. Wassalamualaikum.